Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 melalui Menko Polhukam Mahfud MD akan diberikan tanda jasa bagi mereka-mereka yang berjasa tentunya. Dan yang lagi kontroversi atau ramai di media sosial adalah tanda jasa buat dua orang yang sering disebut dengan duo Fahri Hamzah dan Fadly Zon. Mereka akan mendapatkan tanda jasa nih dari Presiden. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, kita mau mengulas sedikit mengenai masalah ini. Bersama saya sudah ada Rudi Askamri, seorang penulis sosial politik. Gimana, Mas Rudi dapat tanda jasa nggak? Tanda kemarahan. Baik, terima kasih Mas Andre. Jadi ini merupakan hot news gitu ya, yang dicuitkan oleh Pak Mahfud MD dalam akun Twitter beliau bahwa duo Fahri dan Fadly ini akan mendapatkan penghargaan dan tanda jasa Bintang Mahaputra Nararia. Pertimbangannya karena kedua beliau ini, duo F ini adalah pernah menjadi wakil ketua DPR RI. Gitu ya. Oke. Sebetulnya Mas Andre, memberikan tanda jasa, penghargaan atau apapun itu adalah hak prerogatif presiden yang sudah ditulis dalam Undang-Undang Dasar malah ya. Jadi artinya tidak ada yang aneh sebetulnya, apalagi kedua orang ini pernah menjadi ketua DPR RI. Hanya masalahnya adalah kenapa mematik polemik yang sangat kontroversial, karena duo F ini ya, Mas Fadly Zon dan Fahri Hamzah ini adalah duo yang sangat kompak selama hampir 6 tahun terakhir ini, mulai tahun 2014 gitu. Itu memberikan kritik yang luar biasa pedas dan kasar kadang-kadang kepada Presiden Jokowi. Karena mungkin posisi kedua beliau ini kan ada di seberang dari kubu Jokowi ya. Jadi cuma kadang-kadang kita bingung ya, karena dia mempunyai kapasitas sebagai seorang pejabat publik, pejabat negara gitu ya. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat kedua mereka ini memisahkan jabatan publik dengan kader partai gitu ya, sehingga agak bias gitu menurut saya. Sehingga jujur saja selama tahun 2014 dan kemudian dilanjutkan dengan Pilpres 2019 ini, dua orang ini menjadi common enemy. Juga waktu Pilgub DKI kalau nggak salah, sering mengkampanyekan soal hal-hal yang sifatnya memecah belah. Di beberapa media sosial ada yang mempermasalahkan itu. Jadi selama 2014 sampai Pilpres 2019 ini, dua orang ini menjadi common enemy bagi pendukung Pak Jokowi. Juga Ahok. Juga. Jadi kegemasan kita, beberapa orang pendukung Jokowi terhadap cuitan atau narasi yang dibangun oleh kedua beliau ini luar biasa memang, karena cukup kasar dan agak tegas pedas gitu ya. Jadi sangat tidak kaget kalau para pendukung Jokowi agak kaget juga. Kaget dan marah dengan keputusan presiden ini. Saya tidak tahu apakah pertimbangan presiden itu berdasarkan masukan dari Kementerian Sosial, karena yang menggodok itu kan Kementerian Sosial. Oke, kemudian dia akan ke Seknek langsung ke Presiden gitu ya. Secara hak, Mas Andre, itu tidak ada masalah. Dan tidak ada aturan sebiji zarah pun yang dilanggar oleh Presiden. Cuma problemnya adalah masalah kepekaan sosial dari seorang Presiden kepada para pendukungnya. Ini yang menurut saya tidak terjadi gitu loh. Jadi Pak Jokowi mungkin tidak memperdulikan perasaan seperti apa yang dirasakan oleh para pendukung Pak Jokowi pada saat kedua beliau ini, Fadly Zon dan Fahri Hamzah, diberikan penghargaan gitu ya, yang begitu tinggi gitu ya. Meskipun secara undang-undang itu tidak ada masalah, kemudian kedua beliau ini juga pernah menjadi wakil ketua DPR, jadi bagi saya sih yang normatif secara undang-undang tidak ada masalah. Ini menyangkut masalah rasa, Mas Andri, rasa yang tidak dipedulikan oleh Presiden Jokowi. Tapi saya pikir begini, ini juga mungkin strategi juga dari Presiden Jokowi ya, untuk merangkul musuh-musuhnya gitu ya. Saya lihat ini Pak Jokowi sudah mulai agak membuka pintu lebar-lebar kepada kubu-kubu lawan ya. Contohnya kemarin kader utama Gerindra
pimpinan Gerindra juga diangkat menjadi komisaris utama di Asabri. Di BUMN beberapa orang Gerindra juga banyak yang ditarik, Menteri Erick Thohir ya. Kemudian sekarang Duo F ini dapat giliran jadi bintang Mahaputra gitu ya. Tapi sekali lagi kalau kita bicara dalam kacamata hak gitu ya, tidak ada yang dilanggar oleh Presiden. Tapi kayaknya Mas Rudi nggak rela nih. Kalau boleh jujur, amat sangat tidak ikhlas gitu loh Mas. Ya. Baiklah. Karena bagi saya lebih banyak lagi orang-orang yang pantas diberikan penghargaan sebagai putra terbaik Indonesia gitu. Bukan kedua beliau ini gitu loh. Iya. Kalau dikatakan bahwa yang mendapatkan bintang Mahaputra itu adalah orang terbaik yang mempunyai jasa kepada bangsa dan negara, jujur secara pribadi saya mempertanyakan jasa apa yang diberikan kedua beliau ini kepada bangsa dan negara. Karena jujur saja saya pribadi masih terngiang-ngiang narasi yang dibangun yang memecah belah kita sebagai seorang bangsa. Ini yang agak membekas dan mungkin perasaan saya juga dirasakan oleh teman-teman pendukung Pak Jokowi yang lain gitu. Mungkin jasanya adalah bikin rame pesta demokrasi itu dengan narasi-narasi yang kontroversi, walaupun sebetulnya mungkin melukakan hati bagi para pendukung Jokowi dan mungkin Ahok waktu itu ya. Iya, saya kadang-kadang agak heran ya, mungkin Pak Jokowi tidak membaca atau mungkin tidak tahu atau mungkin sudah tidak peduli lagi bagaimana para pendukungnya dulu dengan gigih mati-matian membela kehormatan beliau pada saat beliau diserang oleh Fadly John dan Fahri Hamzah gitu ya. Artinya kalau para pendukung Pak Jokowi mempertanyakan keputusan Presiden, ini bagi saya wajar gitu loh. Dan harusnya Pak Jokowi agak peka terhadap suara hati para pendukungnya. Karena jujur saja para pendukung Pak Jokowi ini kan loyal dari mulai tahun 2014 gitu. Dan mereka sudah berhasil menghantarkan Pak Jokowi menjadi presiden 2 periode gitu loh. Harusnya diperhatikan lah gitu loh. Jangan ada lagi kayak puisi yang Mas Hendri bilang tadi. Lawan dipanggil, kawan dicungkil gitu. Iya, sahabat Indonesia, begitulah perspektif dari banyak pendukung Pak Jokowi pada waktu itu dan sampai sekarang ya. Tapi mungkin juga seperti dikatakan Mas Rudi Kamri tadi, ada sebagian strategi politik ya, di mana lawan-lawan politik itu bukan dihantam tapi dirangkul, dipangku supaya jadi diam. Iya, tapi mungkin kalau bisa saya mengkritisi, kalau memang benar strateginya Pak Jokowi ke arah yang Mas Andri bilang tadi ya, harusnya ada semacam conditioning gitu. Jadi conditioning dari timnya Pak Jokowi untuk memberikan informasi kepada para pendukungnya lebih dahulu. Ini kan tiba-tiba begitu, mendadak, sontak, kemudian Pak Mahfud MD mengumumkan begitu gitu ya. Jadi benar-benar kita agak shock gitu. Ya, bagian dari shock terapi terhadap pendukungnya sendiri. Iya, ini agak lucu memang. Ya mungkin karena Pak Jokowi sudah tidak ada beban kali. Ya, tidak ada beban pada pendukungnya marah atau sakit hati, ya beliau tidak ada beban. Toh beliau sudah tidak akan dipilih lagi jadi presiden. Mungkin ya, banyak sekali spekulasi sahabat Indonesia. Memang para pendukung atau voters itu seringkali dikatakan seperti tisu basah aja. Sekali pakai ya buang saja begitu. Iya. Tapi Mas, kalau kita bicara tentang politik jangka panjang, harusnya kalau saya menjadi Pak Jokowi harusnya kita rawat lah. Kita rawat para pendukung Pak Jokowi ini, tidak usah diberikan panggung, tidak usah diberikan apa-apa, minimal jangan disakiti hatinya, itu aja. Karena perjuangannya bukan masalah figur, tapi nilai-nilai yang pada waktu itu dipertentangkan, yang dilawan oleh para pendukung Jokowi adalah nilai-nilai yang mau membelah kebinekaan, yang mau menghancurkan persatuan, seperti begitu ya. Dan ini waktu itu Mas, saya termasuk salah satu yang ikut ya, Mas Andri mungkin ikut juga. Bagaimana kita membentengi NKRI merah putih gitu ya, dan kehormatan seorang Jokowi gitu ya terhadap serangan dari pihak mereka yang dimotori oleh kedua beliau ini gitu kan. Ini yang membuat kita kadang-kadang agak terkaget-kaget ini. Ini strategi Pak Jokowi ini apalagi gitu loh. Katakanlah dia punya strategi macam-macam, mau merangkul lawan atau merangkul siapapun dan mau pakai zero enemy gitu ya. Tapi problemnya adalah suara hati para pendukungnya seyogianya juga diperhitungkan, Mas Andri. Iya, sahabat Indonesia, dinamika politik itu memang begitu ramai, begitu
kadang-kadang mengagetkan ya. Tapi apapun itu, kita mengucapkan selamat kepada Bung selamat Fadlizon segera bergabung dengan kerja dari kabinet Presiden Jokowi, tidak melakukan atau menyebarkan narasi-narasi lain yang mungkin menggegerkan. Kita lihat aja Mas Andri, kita lihat aja apakah beliau nanti masih ada rasa sungkan untuk membuat narasi yang agak kasar gitu loh. Tapi bagi saya mengkritisi harus lah. Beliau juga harus mengkritisi ya. Siapapun boleh mengkritisi pemerintah, tapi diberikan suatu bangunan narasi yang indah, yang menyejukkan, jangan memecah belah dan jangan kasar gitu. Masalahnya sekali lagi saya bilang bangunan narasi yang dibuat oleh kedua beliau ini sering kasar, Mas. Sehingga bagi kami atau siapapun pendukung Pak Jokowi waktu itu adalah ini seakan mengoyak kehormatan seorang Jokowi. Ya, ini yang kita bilang mati-matian waktu itu. Tapi ternyata Pak Jokowi sudah berubah. Ya nggak apa-apa. Gitu. Bagi saya itu kan haknya beliau. Ya. Dan haknya kita juga untuk bisa menerima atau tidak. Ya. Oke, sahabat Indonesia. Kepada Bung Fadlizon, Bung Fahri Hamzah, selamat menerima bintang Mahaputra Nararya. Dan kepada Pak Jokowi juga selamat bekerja, selamat memimpin Indonesia keluar dengan selamat dari pandemi COVID-19 ini. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Yap.